Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya. Jenggotnya persis sama. Alhamdulillah, man hudiya ila siratihi mustaqim faqad faza fawzan 'azima. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana siapa yang diberikan petunjuk kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan yang besar. Wa man kharaja alaihi faqad khasira khusrana mubina. Dan siapa yang keluar dari jalan yang lurus ini, dari petunjuk Allah Jalla wa Ala yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yang dikenal dengan sunnah, petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, maka sungguh dia adalah merupakan orang yang paling merugi, orang yang paling bangkrut, orang yang paling celaka di muka bumi ini. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan video yang kedua dari penjelasan kita berkaitan dengan kebohongan, kedustaan, celaan, caci maki seorang dai filsafat yang mengaku berkeyakinan berakidah Asy'ari, yang kemudian kita banyak melihat di dalam video-videonya dia mencela, memaki, menghujat, bahkan tidak sedikit dari apa yang dia katakan adalah merupakan kedustaan, kebohongan demi kebohongan yang dia tampilkan untuk menyesatkan manusia, membuat manusia syubhat, ragu dengan agamanya, sehingga bukan merupakan sebuah perkara besar kalau kita menganggap orang ini adalah dajjal, di antara dajjal, pendusta, pembohong, yang kemudian mengaburkan, menyesatkan umat manusia dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang lurus tersebut. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulutmu adalah surga atau nerakamu. Maka demikianlah yang disebut dengan lisan, di mana lidah terkadang ia menjadi sebab besar seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau lidah tersebut menjadi sebab seseorang bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah menyebutkan sebuah perkara yang mungkin Anda melihat itu adalah sebuah hal yang sepele, hal yang remeh. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perkara ini adalah merupakan perkara yang besar, yang mungkin pelakunya tidak sadar dia sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat yang dia ucapkan yang menjadi sebab Allah murka kepadanya. Allah kemudian menghinakannya, sehingga orang-orang seperti ini tidak akan pernah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, tidak akan pernah merasakan nikmatnya menegakkan dan menjalankan sunnah Nabi SAW. Bagaimana mungkin orang tersebut mendapatkan nikmat dalam menegakkan sunnah Nabi SAW, senantiasa mengatasnamakan dirinya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia tampilkan merupakan dari ajaran Nabi SAW. Padahal semua yang dia ucapkan, semua yang dia katakan, semua yang dia jelaskan adalah berusaha meredupkan sunnah Nabi SAW. Adalah berusaha memalingkan manusia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan kemudian menjalankan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Di mana Nabi SAW tidak pernah merayakan maulid. Begitu pula dengan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah. Siapa di antara para a'immah? Para imam mazhab yang ma'ruf, yang masyhur di dunia ini, yang kemudian kita mendapatkan di kitab-kitab mereka. Mereka kemudian mengajak dan mendakwakan untuk melakukan ritual maulid, merayakan peringatan hari kelahiran Nabi SAW. Tidak satu pun di antara mereka kita mendapatkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, begitu pula dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimallahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami. Kita kemudian mendapatkan ada nukilan dari perkataan mereka yang diabadikan, dituliskan
oleh para murid-murid mereka untuk melakukan perkara-perkara bid'ah yang diantaranya adalah maulid. Maka demikianlah kemudian ketika kita menjelaskan perkara bid'ah maulid, Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, kemudian peringatan-peringatan yang lainnya, maka kemudian mereka menuduh Salafi Wahabi, Salafi begini dan begitu, Salafi ekstrim, Salafi radikal. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun ini adalah orang yang beragama mengikuti para sahabat Nabi SAW. Bagaimana para sahabat beribadah? Sebab mereka adalah manusia yang hidup bersama dengan Nabi SAW. Di zamannya mereka turun wahyu. Dan kalau ada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang mereka samar dalam perkara agama Allah Jalla wa'ala, maka mereka langsung menanyakannya kepada Nabi SAW. Maka inilah pentingnya kemudian kita membantah, menjelaskan, meluruskan syubhat-syubhat yang ada di kepala orang-orang yang ingin mengkaburkan, yang ingin membuat manusia lari dari sunnah Nabi SAW, kemudian melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Bukankah sangat tegas Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Maka barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, satu amalan saja, yang tidak ada contohnya, yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada sunnahnya Nabi SAW, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan amalan tersebut itu diterima oleh Allah. Tidak dikatakan amalan tersebut amalan soleh sampai amalan tersebut memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama secara panjang lebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan manusia tidak diperintah untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, satupun ibadah illa mukhlishina lahuddin, kecuali mereka mengikhlaskan agama mereka, peribadatan mereka, doa-doa mereka, semua ibadah-ibadah yang mereka lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah, harus mengikuti sunnah Nabi SAW, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana wudunya Nabi SAW, bagaimana salatnya Nabi SAW, bagaimana akidahnya Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW melaksanakan haji dan umrah. Sehingga Nabi SAW senantiasa menegaskan kepada para sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Maka ambillah dariku manasik-manasik haji kalian, tata cara ibadah haji kalian, jangan menyelisihi sunnahku, kata Nabi SAW. Maka hadis-hadis ini Nabi SAW. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka ayat ini adalah merupakan ancaman yang paling besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, bagi mereka yang mengkaburkan sunnah Nabi SAW, bagi mereka yang ingin mensyubhati umat dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Sekali lagi mereka mengatakan Salafiyun Wahabi sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Itulah mereka. Karena mereka tidak mampu membantah dalil-dalil yang disebutkan, dalil-dalil yang dituliskan, yang disampaikan kepada mereka. Mereka tidak mampu membantah pendalilan secara pendalilan dari zaman ke zaman, zaman rahmatullah. Para pelaku bid'ah, para pelaku kesyirikan dari zaman ke zaman, mereka tidak mampu membantah ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak mampu membantah salafiyun dalam perkara pendalilan dalam menegakkan sunnah Nabi SAW. Sehingga ketika mereka berputus asa untuk membantah ahli sunnah wal jamaah, apa yang disampaikan oleh salafiyun yang mereka gelar Wahabi, maka mereka kemudian mencelah, mencaci, memaki, menyudutkan, dan itulah keahlian mereka. Jadi jangan heran bahwasanya orang-orang seperti mereka ini, para pelaku bid'ah, para pewaris pelaku kesesatan dari kalangan manusia ini, bala tentara syaitan dari kalangan manusia ini, akan senantiasa membuat syubhat, membuat makar, membuat hal-hal yang sangat menghinakan diri mereka sendiri. Jadi dari lisan-lisan mereka akan nampak keburukan dan kejelekan. Ternyata mereka berjalan di atas caci makian, celaan, tuduhan terhadap orang yang membela sunnah Nabi SAW, terhadap orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi SAW. Maka bersamaan dengan itu, Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin." Fasda' bima tu'mar. Maka teruslah engkau Muhammad untuk berdakwah, menyampaikan hak yang dahulu orang-orang Quraisy itu menentang Nabi SAW, menentang ajaran Nabi SAW, sehingga mereka tidak mampu membalas hujjah,
menegakkan hujah atas dakwah Nabi SAW, maka cacian pun mereka lakukan. Mereka mengatakan jangan mengikuti Muhammad, Muhammad itu orang gila. Jangan mengikuti Muhammad, Muhammad itu tukang sihir, tukang penyair, tukang dongeng dan sebagainya. Mereka ingin menyudutkan dan menghinakan Nabi SAW agar manusia tidak mengikuti Nabi, agar manusia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, ajaran tauhid. Karena bersamaan pada saat itu kita mengetahui bahwasanya orang-orang Makkah, kafir Quraisy di Makkah itu menyembah beberapa berhala. Sehingga ketika datang ajaran tauhid, mereka kemudian tidak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka. Sehingga mereka berusaha untuk memadamkan agama Allah Jalla wa'ala, sunnah Nabi SAW, dengan celaan, dengan cacian, dengan makian. Dan itulah yang dilakukan para pelaku bid'ah, para pelaku kerusakan agama Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku, orang-orang yang melariskan dan mewariskan ajaran-ajaran bid'ah, ajaran-ajaran kesesatan, ajaran-ajaran sempalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW sangat banyak untuk bisa dilakukan. Maka mengapa kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW? Maka Nabi SAW bersabda, "Wa man yushakkiki rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra samil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka barang siapa yang menyelisihi Rasul, jadi dia mengikuti, berjalan, beragama tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW, menyelisihi Rasulullah. Kita jelaskan ini sunnah, kemudian dia melakukan bid'ah. Kita menjelaskan ini tauhid, dia melakukan kesyirikan. Kita menjelaskan ini ketaatan kepada Allah, cara taat kepada Allah, maka mereka melakukan maksiat. Yusyakiki Rasul. Maknanya adalah menyelisihi Rasulullah SAW. Wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mereka mengikuti bukan daripada selain cara beragamanya para orang-orang beriman. Maka orang yang beriman pertama kali yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Quran ini adalah tentunya para sahabat. Sahabat Nabi SAW. Mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyelisihi sunnahnya, cara beragamanya, cara peribadatannya para sahabat Nabi SAW. Di mana para sahabat ini senantiasa mencontoh Nabi SAW, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana wudunya Nabi. Sampai-sampai Uthman ketika pernah beliau berwudu, maka beliau mengajarkan kepada pembantunya, budaknya, dia mengatakan, beginilah saya, apa yang saya lakukan, wudu yang saya lakukan inilah, maka beginilah saya melihat Nabi SAW. Inilah para sahabat, ridwanullahi jami'a. Di antara mereka ada yang dijamin masuk surga, karena mereka adalah orang-orang yang sangat bekerja keras, sangat bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kemudian datang manusia-manusia aneh, manusia-manusia yang berpemahaman tidak jelas, tidak sesuai dengan Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah, menafsirkan hadis, menafsirkan Quran tidak sesuai dengan sebagaimana pemahamannya para sahabat ridwanullah jami'a, mengikuti para ulama-ulama ulama-ulama yang tidak jelas, ulama-ulama yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Jalla wa ala? Nuwallihi ma tawalla. Maka kami biarkan dia leluasa, bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Kami biarkan mereka dengan kesesatan mereka. Akidah mereka sesat, ibadah mereka sesat, muamalah mereka sesat, keimanan mereka sesat. Kami berikan mereka kebebasan. Wa nuslihi jahannam. Akan tetapi mereka kelak di neraka Allah Jalla wa ala, mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan neraka jahannam. Wa sa'at masira, di mana neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa jamaah rahmatullah? Karena mereka orang-orang seperti ini, para pelaku bid'ah, adalah orang-orang yang menyangka apa yang mereka lakukan, mereka di atas petunjuk. Apa-apa yang mereka lakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apa-apa yang mereka lakukan, mereka anggap, mereka yakini, mereka pikirkan bahwasanya semua yang mereka lakukan ini adalah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah jamaah rahmatullah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, dan di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mereka tuduh juga bahwasanya Syekhul Islam ini adalah Wahabi. Padahal jamaah rahmatullah, antara zamannya Syekhul Islam dengan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini sangat jauh. Jadi bagaimana mungkin pemikiran Syekhul Islam ini berpengaruh dengan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab? Yang mereka menganggap bahwasanya Syekhul Islam ini adalah merupakan rujukannya ulamanya Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kelucuan dan lelucon yang senantiasa mereka tampilkan satu demi satu. Dan kita akan nampak bagaimana kesesatan demi kesesatan yang mereka ajarkan, yang mereka tampilkan, yang mereka dakwakan di tengah-tengah umat. Ini akan menelanjangi mereka sendiri, kesesatan mereka. Mereka akan mengungkap kesesatan mereka sendiri dengan perkataan-perkataan mereka. Salah satu apa yang dikatakan di antara pentolang sesat filsafat Razi Hashim dengan mengatakan jenggot itu seperti orang Yahudi ortodoks. Dan subhanallah, ini adalah merupakan buhtanun azim, tuduhan yang sangat keji, yang tidak seorang muslim pun, bahkan orang pelaku maksiat saja yang banyak dosa, tidak akan mungkin mencela sunnah Nabi SAW. Tidak akan mungkin menghinakan, mencela orang-orang muslim yang menjalankan ibadah. Palingan pelaku maksiat itu mengatakan so'alim, Anda so'alim, itu saja. Tidak akan mungkin mereka mengatakan hal-hal yang sangat menjijikkan,
hal-hal yang membuat kita miris. Adakah orang seperti ini yang mengaku Islam, mengaku berpemahaman Asy'ari, berakidah Asy'ari, yang kemudian menyamakan jenggot dengan orang yang melakukan jenggot, orang yang menumbuhkan jenggotnya dengan seperti Yahudi Ortodoks. Maka kita akan bahas apa yang dia katakan ini adalah merupakan di antara wasail nawaqidil Islam. Sebab-sebab seseorang itu Islamnya bisa keluar atau dia bisa murtad atau keislamannya ini tidak dianggap sebagaimana keumuman hadis-hadis dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia katakan adalah merupakan perkara besar, dan kalau dia tidak bertobat, maka orang-orang seperti ini diragukan keislamannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama panjang lebar di antara nawaqidul Islam yang merupakan perkara-perkara yang besar yang harus kita perhatikan. Maka perkara mencela, menghina, memaki, menyudutkan di antara sunnah Nabi SAW. Begitu pula menghina, mencaci, memaki, menyudutkan orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW adalah merupakan di antara kekufuran, merupakan dosa besar zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama telah menyebutkan di antara nawaqidil Islam, pembatal-pembatal seseorang itu keislamannya bisa keluar, seseorang itu bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang disebut dengan istihza, yaitu menghina, mencaci, memaki, merendahkan, menyudutkan sunnah Nabi SAW yang merupakan ajaran yang diperintahkan Allah Jalla wa'ala kepada Nabi SAW, atau memaki, mencaci orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi SAW. Maka kita bacakan di antara perkataan para ulama yang dijelaskan panjang lebar oleh ulama-ulama yang lainnya. Disebutkan, man istahza'a bi syai'in min dinillah, maka siapa saja yang merendahkan, mencaci, memaki, mengolok-olok, bermain-main sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala, perintah, ajaran, ibadah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwasanya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah merupakan perintah dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maka apa yang datang dari Rasulullah, maka kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW maka tinggalkanlah. Maka dalam perkara ini kerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, dan tinggalkan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi atau yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka barang siapa yang mengolok-olok, mengejek, mencaci, memaki sesuatu amalan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah Subhanahu wa taala, au thawabihi, atau dia mengolok-olok pahala yang disebutkan Allah, au iqabihi, atau balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kafar, maka orang tersebut ini kafir. Dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan dia beragama, dia loyal kepada sesuatu dengan sesuatu yang dia hinakan, dia olok-olok. Bagaimana mungkin dikatakan seseorang itu dia cinta kepada Allah, di mana dia mengolok-olok perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana mungkin orang tersebut dikatakan dia mengikuti sunnah Nabi, mencintai Nabi SAW, ketika dia menghina Nabi SAW, atau menghina sunnah Nabi SAW, atau menyudutkan Nabi SAW? Kullu yadda'i waslan li Laila wa Laila lam takiru bidzak. Semuanya mengaku cinta kepada Allah, semuanya mengaku cinta kepada Nabi SAW. Namun wa Laila lam takiru bidzak. Semuanya mengaku cinta, memiliki hubungan istimewa kepada si Laila. Namun si Laila tidak pernah mengakui hubungan tersebut. Semuanya mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi SAW. Namun ketika kita menimbang, melihat, mempelajari apa yang mereka lakukan, justru sebaliknya mereka menghinakan, mencaci, memaki, memalingkan manusia, membuat manusia lari dari sunnah Nabi SAW, membuat manusia takut untuk memanjangkan jenggot, membuat manusia takut untuk tidak celana cingkrang, membuat manusia takut untuk melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka wa dalilun qaulun ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna inna kunna nakhudu wa nal'ab. Apabila engkau bertanya kepada mereka, mengapa engkau melakukan hal tersebut? Maka mereka mengatakan, kami hanya bercanda, kami hanya bergurau, kami hanya bermain-main, refreshing, relax, supaya tidak kaku, supaya tidak terlalu kaku dengan hal-hal seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, qul abillah, katakan kepada mereka Muhammad, apakah terhadap Allah wa ayatihi, begitu pula dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya perintah dan larangan, wa rasulihi, begitu pula terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kuntum tastahzi'un, engkau bermain-main, engkau mengolok-olok, engkau bercanda, bergurau dengan hal tersebut, la ta'ta'thiru qad kafartum ba'da imanikum, maka jangan banyak alasan, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Sehingga para ulama mengatakan,
al-istihza'u billahi ta'ala au bi rasulih sallallahu alaihi wasallam au sunnatihi, maka beristihza, mengolok-olok, mencaci, memaki, menyudutkan, bermain-main, bergurau, bercanda dengan Allah, dengan ayatnya, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mengatakan jenggot itu seperti ortodoks, orang yang berjenggot, salah seperti salafiyun itu Wahabi yang panjang jenggotnya, seperti Kristen ortodoks, maka ini adalah merupakan di antara sebab perkataan yang mendatangkan kekufuran. Sehingga para ulama dengan tegas mengolok-olok, mencela, menghina, memaki, dan sekedar bermain-main saja. Hati-hati, zaman rahmatullah. Inilah bahayanya lisan. Lisan yang penuh dengan kedengkian. Lisan yang penuh dengan kebencian terhadap ahli sunnah. Salafiyin, Wahabi. Perkataan-perkataan mereka. Padahal salafiyun ini adalah orang yang beragama sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mereka tidak pernah keluar dari apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Nabi SAW dan apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah jami'an terhadap dua dalil ini, Quran dan sunnah Nabi SAW. Para salafiyun, mereka berjenggot karena ada perintah dari Nabi SAW. Ya, para salafiyun ini adalah orang yang memanjangkan jenggotnya, mencukur kumisnya karena ada dalil yang mereka dapatkan dari Nabi SAW. Para salafiyun ini berjenggot karena mencintai sunnah Nabi SAW. Para salafiyun ini berjenggot karena firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, perintah dari Rasulullah SAW, maka ikuti, dan apa yang kalian dilarang oleh Nabi SAW, maka tinggalkan perkara tersebut. Bukankah juga Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Atiullah wa atiur Rasul." Taati Allah dan taati Rasul. Wa in tuti'u ta'tadu. Dan apabila mereka mentaati Muhammad, mereka akan mendapatkan petunjuk. Salafiyun ini, mereka berjenggot bukan karena hawa nafsu mereka. Mereka berjenggot bukan karena style. Buat apa kita berjenggot? Mending kita mencukur jenggot-jenggot kita. Atau memanjangkan kumis ini. Dan sebagainya. Namun mereka para salafiyun ini, mereka berjenggot karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Para salafiyun berjenggot karena mengikuti perintah Nabi SAW. Para salafiyun ini, para Wahabi yang Anda katakan Wahabi ini, memanjangkan jenggot karena cintanya, bukti cintanya kepada Nabi SAW, mengikuti perintah Nabi SAW, sedikit atau banyaknya, panjang atau pendeknya jenggot mereka, menjaga jenggot mereka, melestarikan jenggot mereka. Mereka tidak memotong jenggot-jenggot mereka karena mengikuti Nabi SAW, perintah dari Allah yang di langit kepada Nabi-Nya SAW, mengikuti Nabi SAW. Bukankah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala disebutkan bahwasanya sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shamita muqaddim ra'sihi wa lihyati, fa idza iddahana wa mashata lam yatabayyan, wa idza ra'sahu yatabayyan, wa kana kathirun min asy-sya'ri wal lihya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada sedikit uban di bagian depan rambut, kepala dan jenggotnya. Ada uban di kepala dan jenggotnya. Jika beliau meminyaki dan menyisir rambutnya, uban itu tidak nampak. Tapi ketika rambutnya kering, Nabi SAW, uban itu nampak. Dan beliau adalah orang yang lebat rambutnya dan jenggotnya. Hadis riwayat Muslim 2344, zaman rahmatullah. Sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwasanya Nabi SAW rambutnya lebat, begitu pula dengan jenggotnya. Nabi SAW menyebutkan secara fisik Nabi SAW berjenggot. Dan apa yang disabdakan, apa yang dilakukan, apa yang diamalkan, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, maka bukan dari Nabi SAW itu sendiri. Bukan dari diri Nabi SAW sendiri, tapi itu adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin kita menyamakan orang yang berjenggot dan orang yang paling utama dalam berjenggot adalah Nabi SAW yang kemudian dicontoh oleh para sahabat dan kemudian diikuti oleh umatnya Nabi SAW. Kita katakan orang yang berjenggot itu seperti ortodoks, Yahudi ortodoks. Maka ini adalah merupakan kekufuran yang besar. Maka tinggalkan zaman rahmatullah dai-dai yang seperti ini. Dai-dai yang mengajak kepada keburukan dan kejelekan. Dai-dai yang mengajak kepada kekufuran. Mencela, menghina Nabi SAW. Mencela orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Hati-hati zaman rahmatullah. Anda mencela orang yang menghidupkan sunnah, maka sama Anda menghina Nabi SAW. Anda menghina Nabi, maka sama saja menghina Allah Jalla wa'ala. Mana keislaman seperti ini? Apakah orang seperti ini masih dikatakan orang Islam? Maka hati-hati zaman rahmatullah dengan tahdziran yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ayat yang kita baru bacakan tadi. Apakah terhadap Allah, terhadap ayatnya, Rasulnya kalian bermain-main? Bermain-main saja, bersenda gurau. Jenggot seperti kambing, cingkrang seperti kebanjiran. Hati-hati. Maka boleh jadi Anda katakan ini kalimat main-main saja. Kalimat canda gurau saja, supaya kita refreshing, supaya kita tidak terlalu kaku dalam beragama. Hati-hati, boleh jadi kalimat ini Allah mencabut keimanan kita.
Sehingga kita tidak pernah merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Kita tidak pernah merasakan kelezatan dalam kenikmatan beribadah kepada Allah. Kita tidak pernah merasakan nikmat di sujud-sujud kita, di ruku-ruku kita. Karena kita telah menghinakan sunnah Nabi SAW. Dan juga disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, di dalam dua kitab yang sangat sahih ini, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahfuz syawari wa waffiru liha khaliful musyrikin. Ini 3 perintah. Ahfuz syawari, cukurlah, tipiskanlah kumis-kumis kalian. Wa waffiru liha, dan panjangkan, biarkan memanjang jenggot-jenggot kalian. Khaliful musyrikin, dan selisihlah orang-orang musyrik. Hadis ini jelas zaman rahmatullah. Tidak perlu lagi ditafsirkan. Oh, orang berjenggot itu karena menyelisih orang-orang musyrik. Oh, kita potong kumis karena menyelisih orang-orang musyrik. Tidak usah zaman rahmatullah. Ini perintah yang sudah jelas, yang tidak butuh multitafsir, yang tidak butuh lagi dijelaskan panjang lebar, yang kesana kemari, yang ujung-ujungnya adalah memalingkan manusia dari perintah ini. Nabi SAW memerintahkan kita potong kumis, tipiskan kumis, dan pelihara jenggot. Biarkan jenggot itu tumbuh, mau 1 meter, mau setengah meter, terserah. Atau misalnya berapa panjang pun, mau seperti istilahnya segenggam atau lebih dari genggaman tersebut, terserah. Yang jelasnya kita mengikuti perintah. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Bukan seperti orang Yahudi. Sami'na wa asayna. Seperti orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara. Kami dengar dan kami bermaksiat. Artinya kami menyelisihi perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Jangan seperti itu zaman rahmatullah. Maka taubat zaman rahmatullah. Taubat mengikuti perkataan dai yang seperti ini. Kita taubat mengikuti, mendengarkan kajian-kajian orang seperti ini yang mengkaburkan agama Allah Jalla wa'ala. Perintahnya jelas dari Nabi SAW. Ditafsirkan lagi ke sana kemari, dilogikakan lagi, difilsafatkan lagi. Agar apa? Memalingkan manusia, jangan berjenggot. Itu intinya. Jadi apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka terangkan, itu ujung-ujungnya adalah jangan berjenggot. Padahal Nabi SAW memerintahkan jenggot. Kemudian dalam Sahih Muslim juga dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Jazzu syawari wa arkhul liha khaliful majus. Tipiskan kumis-kumis kalian dan biarkan tumbuh jenggot itu, panjangkan jenggot, khaliful majus, dan selisihilah orang-orang majusi. Selisihilah orang-orang majusi. Dan begitu pula diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Zaid ibnu Arqam. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Siapa yang tidak memotong kumisnya, maka bukan bagian dari kami. Bukan merupakan dari tuntunan sunnah Nabi SAW. Maka berkata Al-Allama Al-Kabir wal-Hafidh Asy-Syahir Abu Muhammad ibnu Jazam rahimallah rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami. Beliau berkata, ittafaqal ulama ala anna qass syarib wa ifa'il lihya fardun. Maka para ulama bersepakat bahwasanya qass syarib, memotong kumis, memendekkan kumis, mencukur kumis, menipiskan kumis, dan wa ifa'ul lihya, memanjangkan jenggot adalah merupakan kewajiban. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sesungguhnya memotong jenggot dia adalah merupakan di antara dosa besar dan harus ditinggalkan. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan di antara kajian yang singkat, sebenarnya panjang lebar yang harus kita jelaskan kepada umat. Bagaimana sebenarnya ketika kita diperhadapkan dengan perintah Nabi SAW agar kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan taat, bukan sami'na wa asayna. Kita kemudian mendengar, membaca, mentadabburi, mendengar perintah, kemudian wa asayna, kita cari-cari celah untuk kita lari dari perintah tersebut. Kita terbebas dari perintah tersebut. Sebagaimana sebagian perkataan dai, kalau cuma 1-2 tumbuh, yang mending dipotong. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan zaman rahmatullah. Mau 1-2 helai jenggot itu tumbuh, maka panjangkan, tetap jaga sebagai bentuk bahwasanya kita mencintai perintah Nabi SAW. Kita mencintai Nabi SAW, mencintai sunnah Nabi SAW, mencintai perintah Allah Jalla wa'ala. Maka sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah, sami'na wa ta'na, kami dengar dan taat kepada perintah Nabi SAW, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Mereka adalah orang-orang yang kelak akan dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Bagaimana mungkin kita akan berjumpa dengan Nabi SAW di dalam surga Allah Jalla wa'ala? Bagaimana mungkin kita akan meminum air sungai dari telaga Nabi SAW, Al-Kautsar, ketika kita mencela, mengolok-olok, menghardik, menyudutkan, kemudian bermain-main dengan sunnah Nabi SAW, maka tidak ada orang yang beruntung kecuali mereka senantiasa ittiba', mengikuti sunnah Nabi SAW dalam beragama dan meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, dan begitu pula dengan Nabi SAW. Demikianlah zaman rahmatullah, sedikit pembahasan kita berkaitan dengan bahayanya istihza, bahayanya mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Sekecil apapun sunnah Nabi SAW, maka jangan pernah mengolok-oloknya, jangan pernah mencacinya, jangan pernah bermain-main dengannya, sebab perkara tersebut adalah diantara wasilah kekufuran, diantara pembatal-pembatal keislaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.